Masih di alur cerita Renegade Immortal. Berikut review episode 117. Wang Lin memasuki ruang pembantaian bawah tanah demi menguasai seni penyembelihan surgawi. Di dunia merah penuh kolam darah ini, ratusan kultivator tenggelam dalam energi pembunuhan dan dipaksa saling membantai. Begitu Wang Lin duduk di kolam darah, niat membunuh menyerbu tubuhnya hingga ia kehilangan kendali. Konflik utama terjadi ketika semua kultivator bangkit dengan mata merah dan saling menerkam tanpa henti. Sebuah medan perang brutal di mana siapapun yang berhenti membantai akan terbantai. Wang Lin berubah menjadi mesin pembantaian, bertahan hidup sambil mengasah jantung pembantaian yang diperlukan untuk mengendalikan energi pembantaian. Namun ancaman terbesar muncul dari sosok raja berambut hitam dengan kabut darah raksasa. Ketika kekuatan mereka memuncak, seekor naga perak turun dari langit, menyedot kabut darah semua orang secara paksa. Sang raja melawan namun dihancurkan dalam sekejap, mengungkap bahwa para pembantai hanyalah alat, dan ada kekuatan jauh lebih mengerikan yang mengendalikan seluruh medan pembunuhan. Wang Lin akhirnya memahami bahwa seluruh ruang pembantaian hanyalah ladang ternak energi bagi naga perak, pedang kaisar iblis, yang memakan kabut darah para kultivator. Konflik utama semakin memuncak ketika pembantaian berulang membuat jumlah peserta terus menyusut. Sementara Wang Lin dan pemuda berambut hitam menjadi dua pusat kekuatan yang saling bersaing. Keduanya bertahan dari siklus kematian kebangkitan yang tak berujung, membangun kabut darah raksasa sebagai simbol dominasi. Namun setiap kali mereka mencapai puncak, naga perak turun dan memaksa menyerap hasil pembantaian mereka. Saat pembantaian terakhir berakhir, hanya Wang Lin dan pemuda itu yang tersisa. Pemuda berambut hitam melawan naga perak tetapi dihancurkan seketika, memperlihatkan bahwa semua upaya mereka sia-sia terhadap kekuatan absolut yang mengatur tempat ini. Berbeda dengan sebelumnya, Wang Lin tidak menentang dan menyerahkan kabut darahnya, memperoleh kejernihan penuh. Dari konflik batin itulah ia mencapai pencerahan tentang hakikat seni penyembelihan surgawi, siklus hidup mati yang menciptakan segel kehidupan. Pencerahan ini memicu konflik final, tekniknya memusnahkan semua penghuni lain, menghancurkan ruang merah, hingga hanya ia dan pemuda hitam yang tersisa. Ketegangan memuncak kembali ketika naga perak muncul sekali lagi, kali ini dengan niat membunuh langsung tertuju pada Wang Lin. Pertempuran mencapai puncak ketika naga perak, pedang kaisar, turun untuk membunuh Wang Lin, marah karena makanan berani melukainya. Wang Lin menahan serangan cakar raksasa dengan 3.792 helai energi pembantaian, mematahkan martabat sang pedang. Pedang kaisar membalas dengan energi pedang pemusnah dunia. Wang Lin tidak melawan, melainkan melarikan diri sambil memadatkan semua helai pembantaian menjadi segel kehidupan sebagai perisai, menahan energi pedang lalu lolos. Konflik meluas dari duel menjadi kekacauan kota ketika pedang kaisar terhina, terbang dari formasi suci dan mengguncang seluruh Sky Demon City. Para jenderal, bangsawan, hingga kaisar iblis sendiri tersentak oleh murka pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Wang Lin menjadi buronan tertinggi tanpa identitas, memaksa Su dan Molihai menyembunyikannya demi mencegah kehancuran total. Pedang kaisar menghancurkan penjara Hong, mengitari kota sepanjang malam dalam amukan tak terkendali, mencari Wang Lin yang bersembunyi rapat. Kemarahan pedang menjadi konflik yang melibatkan seluruh kota, hingga akhirnya ia kembali ke formasinya dalam keadaan terhina, namun meninggalkan ketegangan dan bahaya baru yang belum selesai, murka pedang kaisar dan ujian hidup mati Wang Lin di hadapan wakil komandan Xuan. Setelah berhari-hari gagal menemukan Wang Lin, pedang kaisar terus menghancurkan penjara Hong seperti anak kecil yang menyimpan dendam. Sementara itu, Molihai menyembunyikan Wang Lin, tetapi ia sendiri merasakan tekanan dari simbol misterius di dahi Wang Lin, tanda perubahan yang sangat berbahaya. Konflik kedua meledak ketika Molihai membawa Wang Lin menemui wakil komandan Xuan, sosok sombong setingkat ascendan tahap awal. Ia memandang Wang Lin sebagai semut, dan menantangnya, serang aku dengan kekuatan penuhmu. Benturan terjadi ketika Wang Lin melepaskan 2000 helai energi pembantaian. Kesombongan wakil komandan langsung runtuh, harimau iblisnya hancur, baju zirah spiritualnya patah, dan ia terpaksa mundur sambil menginjak bunga-bunganya, simbol harga diri dan obsesinya. Dalam sekali serangan, Wang Lin memukulnya sampai terluka parah, membalikan posisi dominasi menjadi ketakutan. Pedang kaisar tetap mengamuk di luar, namun di dalam kota Xuan, Wang Lin menaklukkan seorang pemimpin tinggi hanya dengan satu jurus, mengubah seluruh dinamika kekuatan menjelang kompetisi iblis. Molihai pulang penuh syukur,
hubungannya dengan Wang Lin berubah menjadi kemitraan politik. Ia mengandalkan jurus Wang Lin untuk memenangkan kompetisi Jenderal Iblis. Di saat yang sama, pedang kaisar masih mengamuk di langit, memaksakan jeda di penjara Hong dan membiarkan siklus pembantaian bawah tanah berlanjut. Para Jenderal Iblis menyiapkan intrik, pembantu diperalat untuk membunuh satu sama lain karena peraturan kompetisi melarang duel terbuka. Sementara Kaisar Iblis menekan agar kekacauan tetap terkendali. Di dunia merah muncul pemuda berambut hitam yang berulang kali dibunuh dan dibangkitkan oleh naga perak, simbol bahwa kekuatan besar mengawasi dan memanipulasi medan pertempuran. Di permukaan, Wang Lin terlihat tenang, terus mendengarkan musik sitar sebagai pelarian rohani. Namun ketenangannya nyaris diganggu saat seorang pembunuh berjubah hitam menyerbu. Wang Lin hanya mengangkat jari dan melumpuhkan penyerang dengan satu serangan mematikan, menunjukkan bahwa kendali nasib politik dan kekerasan tersembunyi tidak sepenuhnya di luar kemampuannya. Informasi ini menegaskan konvergensi ancaman eksternal, pedang kaisar, perang intrik internal, dan ketenangan membunuh Wang Lin sebagai titik tumpu konflik menjelang kompetisi. Ini sepenuhnya berputar pada konflik eskalatif yang menguji batas kekuatan Wang Lin. Dua pembunuh berjubah hitam di restoran mengincarnya atas perintah seorang leluhur. Serangan pertama, seorang kultivator setingkat transformasi jiwa awal, dibunuh Wang Lin hanya dengan satu jari maut tanpa ia membuka mata dari musik sitar. Hal ini memicu pengiriman lawan yang jauh lebih kuat. Nomor 2, kultivator hampir puncak jiwa transformasi akhir, dengan energi iblis surgawi yang menyatu. Konflik memuncak ketika nomor 2 menghancurkan jari maut Wang Lin lewat ratusan bola cahaya, merasa dirinya menang. Namun saat musik sitar berhenti, Wang Lin berdiri, membuka mata, dan melepaskan dao pembantaian. Sekilas tatapan yang memadatkan niat membunuh hingga terasa seperti petir di jiwa lawan. Aura nomor 2 runtuh seketika. Tubuhnya gemetar, pikirannya retak. Gelombang pembantaian ini begitu kuat hingga semua pembunuh di restoran terpukul oleh rasa mati yang mendekat. Pemimpin mereka, kultivator setingkat Soul Transformation menengah, panik dan mencoba kabur, namun Wang Lin muncul di hadapannya. Putus asa, lelaki tua itu meledakkan tubuhnya sendiri dalam jurus bunuh diri. Wang Lin selamat tanpa luka berat. Konflik di balik layar semakin brutal. Dan dao pembantaian Wang Lin telah menjadi teror yang bahkan para pemburu tingkat tinggi tak sanggup hadapi. Politik kotor menjelang kompetisi Jenderal Iblis dan benturan langsung antara Wang Lin dan pedang dao tingkat tinggi Da Lo Sword Sect. Pertama, Kaisar Iblis memperlakukan kompetisi sebagai permainan. Ia mengizinkan duel Mo Fei versus Mo Lihai demi hiburan dan prestise. Tekanan politik menyelimuti kota, membuat setiap langkah Jenderal Iblis penuh intrik dan pembunuhan terselubung. Konflik utama meledak ketika Mo Yang, pedang ke-12 Da Lo Sword Sect, menyerbu Mo Menshah untuk menantang Mo Lihai. Kehadirannya bagaikan bilah pedang hidup. Setiap orang dalam radius 10 kaki hancur menjadi kabut darah. Saat ia hendak pergi, ia bertemu Wang Lin dan menganggapnya arogan. Hal ini memicu duel tak terhindarkan. Mo yang mengeluarkan 64 energi pedang, lalu jurus pamungkas final Ram Sword Slash, pedang raksasa ungu berjiwa domba jantan purba. Namun seluruh serangan itu ditelan begitu saja oleh segel kehidupan Wang Lin. Dalam konflik yang menentukan, Wang Lin menangkap pedang raksasa itu dengan tangan kosong, menghancurkan roh domba jantan memakai dao pembantaian dari tatapannya. Mo yang terpukul mundur, jiwanya retak, dan kehilangan kemampuan bertarung. Pada akhirnya justru Wang Lin yang memberi belas kasihan. Kamu bisa pergi. Sebuah penghinaan sekaligus penegasan bahwa kekuatan nyata kini berada di pihaknya. Pengkhianatan tersembunyi Mo Yang dan perebutan energi pedang Ling Tianho, sebuah kekuatan yang bahkan mampu menembus 3.000 segel kehidupan Wang Lin. Meski Wang Lin melepaskannya dan memperingatkan agar tidak menjadikan 12 pedang sebagai musuh, Mo Yang menyimpan dendam dan yakin bisa membunuhnya nanti. Konflik pertama memuncak ketika Mo Yang terbang menjauh. Namun gas abu-abu tersembunyi, ditinggalkan Wang Lin di pedangnya, menyerangnya tiba-tiba, menyegel jiwa asal dan mengubahnya menjadi mumi. Ini adalah balasan diam Wang Lin terhadap niat jahat yang disembunyikan Mo Yang. Saat memperbaiki tubuh Mo Yang, Wang Lin menemukan garis biru tipis, energi pedang Ling Tianho, harta penyelamat jiwa yang mampu menimbulkan ancaman hidup mati bahkan baginya. Aura pedang ini begitu tajam hingga menembus lapis perlindungan, memicu insting bahaya mendalam. Wang Lin memilih langkah paling berisiko. Ia menyegel ruangan, mengekstraksi jiwa Mo Yang, memurnikannya berhari-hari dengan api hantu, lalu akhirnya melahap energi pedang itu sendiri. Konflik terjadi tidak hanya dengan sisa jiwa Mo Yang, tapi juga dengan energi pedang tingkat Saint yang mencoba meruntuhkan jiwa asal Wang Lin dari dalam. 3 hari ia berjuang agar tidak tercerai dari tubuhnya. Bab berakhir dengan Wang Lin membuka mata, tenang, namun dengan kilatan tajam,
tanda bahwa ia telah menguasai kekuatan pedang yang sebelumnya mampu membunuhnya. Saat Wang Lin keluar dari kultivasi tertutup, Mo Lihai langsung merasakan tekanan luar biasa, seolah berdiri di bawah gunung raksasa. Ini menandai transformasi kekuatan Wang Lin setelah melahap energi pedang Ling Tianho. Namun Mo Lihai datang dengan kabar buruk, ia kalah dari Mo Fei dan, karena perjanjian duel, kehilangan hak untuk bertanding. Kini seluruh nasibnya bergantung pada Wang Lin, konflik politik yang tiba-tiba berubah menjadi beban pribadi. Mo Fei, jenderal nomor 1, memiliki rotating disc art, teknik refleksi segala mantra, bahkan menjaga 18 lapisan pertahanan. Meski memakai Burning Demon, mantra pemberian Kaisar Iblis, Mo Lihai hanya mampu menembus 17 lapisan. Kekalahan ini menegaskan bahwa menghadapi Mo Fei berarti melawan dinding absolut. Konflik meluas ke skala kota, drum setan langit ditabuh 3 kali, menandai dimulainya kompetisi umum iblis. Atmosfer berubah menjadi perang dingin. Para panglima dan wakil panglima turun satu persatu, membawa aura yang menekan ribuan kultivator. Di alun-alun raksasa, rumor meledak, Mo Lihai dikatakan telah tersingkir, pembantunya tidak dikenal, persaingan utama diperebutkan Mo Fei, Xi Xiao, Yu Shen, Mo Wen, hingga Xie Lian, semua raksasa medan perang. Namun satu ketegangan dia menggantung, Wang Lin, kartu as tersembunyi, baru saja keluar. Di tengah hiruk-pikuk, kursi Kaisar Iblis kosong menunggu, tanda bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Samakah dengan videonya? Kita tunggu update-nya minggu depan. Sambil menunggu ikuti juga alur cerita lengkapnya di channel ini, jangan lupa klik subscribe untuk kelangsungan channel ini. Terima kasih.